Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan suatu paparan dari Yatimin AS dengan judul menegakkan kedamaian saudara-saudara yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung video yang lalu, mengumpat orang lain termasuk perbuatan dolim. Sebab itu berarti menyerang dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Selain itu, bersikap takabur atau sombong juga termasuk dolim terhadap kehormatan orang lain. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya kamu sekali-sekali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-sekali kamu tidak akan mencapai setinggi gunung. Surat Bani Israil surat 17 ayatnya 37. Karena jalan pikiran yang rusak di dunia ini, tidak sedikit orang yang menganggap dirinya sendiri unggul di dalam segalanya dan menganggap orang lain serba hina. Sikap semacam inilah yang disebut sebagai takabur atau sombong. Takabur termasuk dolim terhadap kehormatan orang lain, sebab dengan sikap takabur seakan-akan menghilangkan nilai, arti, dan peranan orang lain. Padahal semua manusia yang datang di dunia ini sama-sama pentingnya, sama-sama mempunyai peranan. Orang kaya tidak bisa berbuat banyak tanpa tenaga-tenaga dari orang miskin. Guru, dosen maupun guru besar yang kaya ilmu tidak dapat berperan banyak tanpa adanya murid atau mahasiswa. Pendek kata, manusia akan bisa mencapai kedamaian apalagi apabila bekerja sama dengan sesama manusia dan satu sama lain saling menghormati, menghargai peranan masing-masing. Selain itu, sikap takabur juga berarti dolim terhadap dirinya sendiri dan merusak kedamaian dirinya sendiri. Karena apabila orang bersikap takabur dan selalu menganggap rendah terhadap orang-orang di sekitarnya, boleh jadi masyarakat sekitarnya lama-lama menganggap asing orang itu dan menganggap orang itu bukan termasuk golongan mereka. Dengan demikian, orang itu hidup dalam keterasingan dan sudah barang tentu ia tidak akan mendapat kedamaian. Adakah orang bisa memperoleh kedamaian hanya dengan hidup bersama-sama kuda atau keledai? Sekali-sekali tidak. Kedamaian hanya bisa didapat dengan hidup bersama-sama sesama manusia. Selanjutnya, dengan menunjukkan kesombongan manusia tidak mungkin mencapai kedudukan yang tinggi
dan mustahil dapat menjadi pemimpin umat yang sejati. Sebab selagi orang menganggap hina terhadap umat, bagaimana mungkin umat mengangkat orang itu sebagai pemimpinnya? Justru sebaliknya, umat akan memusuhi orang seperti itu. Selanjutnya ada lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak suka kepada ucapan di muka umum yang menyakitkan, kecuali bagi orang yang dianiaya. Quran Suci An-Nisa ayat 148. Melontarkan kata-kata buruk atau kata-kata yang menyakitkan kepada orang lain termasuk dolim terhadap kehormatan orang lain, karena hal itu akan menjatuhkan kehormatan orang lain. Tetapi ada kalanya dibenarkan sesaat melontarkan kata-kata yang menyakitkan bagi orang yang teraniaya atau diperlakukan sewenang-wenang, asalkan kata-kata yang menyakitkan itu tidak terus diperluas kepada orang-orang lain, sebab hal itu akan merusak akhlak orang lain dan dapat memudarkan kedamaian hidup sesama. Singkatnya, ajaran Islam mencegah dan menghentikan perbuatan dolim dengan segala variasinya. Islam menegakkan keesaan Allah Ta'ala serta menjaga dan melindungi jiwa, melindungi harta, melindungi kehormatan manusia. Karena adanya kerugian dan kehilangan jiwa, harta dan kehormatan seseorang yang disebabkan oleh adanya kejahatan atau kedoliman akan merusak kedamaian. Kemarahan yang melampaui batas. Maksud saya, Allah Ta'ala berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah kami menjadikan kamu sebagai umat yang benar, adil dan baik. Surat Al-Baqarah 2 ayatnya 143. Umat Islam adalah umat yang selalu menempuh jalan tengah, yakni jalan yang adil, tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Maka orang Islam bisa mencintai sesuatu hendaknya dengan cinta yang terbatas, dan bila marah pun hendaknya ada batasnya. Jangan sampai seorang muslim terjajah oleh kemarahan serta menjadi budak kemarahan, sebab kemarahan yang tanpa batas dan berlarut-larut akan merusak kedamaian hati diri sendiri maupun kedamaian orang lain. Di dalam Quran Suci disebutkan bahwa salah satu ciri orang yang beriman adalah orang yang dapat menahan diri dari kemarahan. Surat nomor 3 ayatnya 115.
33. Ditegaskan pula di dalam sebuah hadis bahwa pahlawan sejati bukanlah orang yang dapat menguasai musuh di medan peperangan, tetapi pahlawan sejati adalah orang yang dapat menguasai dirinya sendiri dari kemarahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian kita cukupkan video ini dan kita sambung lagi di video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.